Saya tidak malu mengakui bahwa saya harus mengulang lagi SMA karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Perempuan Mengaji. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu. Saat ini Perempuan Mengaji sedang kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah salah satu kawan saya waktu di Maroko, di Institut Imam Naf'i Tangier Maroko. Perkenalkan, beliau adalah Rona Alifah Hijriyah, putri dari Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Tepuk tangan. Selamat datang. Aku biasa manggil beliau dengan Nok Alif karena dia adalah adik kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Senang sekali saya diberi kesempatan sama Mbak Muhim untuk ngobrol-ngobrol, mengunjungi teman lama, lalu ditodong untuk isi podcast ini. Ya alhamdulillah sehat ya Nok ya. Alhamdulillah Mbak Muhim sehat. Sehat juga alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar nih Maroko ini? Kayaknya auranya masih aura-aura Arab banget ini pakai hitam-hitam nih. Biar kerasa Marokonya gitu. Jadi pakai Marokonya ya. Kayak gitu. Alhamdulillah. Ya jadi beliau ini baru saja menyelesaikan studinya S1 di Maroko baru 3 bulan ya. Sekitar 2 bulan, 3 bulan. Jadi baru fresh banget dari Maroko. Jadi harus kita kita kulik nih bagaimana sebenarnya pendidikan di Maroko, bagaimana pengalamannya selama menimba dan belajar ilmu di Maroko ini seperti apa. Jadi gimana, apa kabar Maroko? Sehat ya? Alhamdulillah. Aman ya? Maroko selalu aman insya Allah. Di antara negara Timur Tengah itu paling aman. Emang Maroko ya? Mbak Muhim sudah tahu sendiri kalau di Maroko kita kemana-mana sendirian, alhamdulillah aman. Jadi dibanding negara yang lain, alhamdulillah Maroko aman. Ya, meskipun tidak jarang terjadi kriminal, tapi dibanding negara yang lain, Maroko alhamdulillah lebih aman. Iya, dari segi sistem perpolitikannya sangat-sangat aman sekali dibanding negara-negara yang lain. Jadi gimana nih Khalid, ceritanya selama beliau ini BTW selama 6 tahun di Maroko guys, sampai benar-benar udah kenyang banget ya. Belajar di Maroko, gimana ceritanya? Bisa di-share dong ke teman-teman semua, karena aku kan cuma 3 tahun, sementara kamu 6 tahun gitu, 2 kali lipat lebih lama. Gimana nih rasanya belajar di sana? Alhamdulillah rasanya nano-nano, ada sedihnya, ada bahagianya, tapi setiap orang mempunyai fase hidup masing-masing. Jadi bisa jadi Mbak Muhim dikasih kesempatan ke Maroko 3 tahun lah, saya lebih lama 6 tahun. Jadi 6 tahun itu rinciannya 3 tahun saya mengulang lagi sekolah SMA. 3 tahun selanjutnya saya baru kuliah S1. Anak SMA cuy ya. SMA, lulusan SMA. Iya, jadi kayak gitu. Jadi pas waktu saya berangkat ke Maroko, Mbak Muhim sudah mulai kuliah, sedangkan saya harus mengulang SMA lagi gitu. Tapi setiap perjalanan dalam hidup itu harus kita ambil pelajarannya, harus ada ibrah yang bisa diambil ya. Jadi saya tidak malu mengakui bahwa saya harus mengulang lagi SMA karena sekarang saya sudah mendapatkan banyak pelajaran dari perjalanan pendidikan saya di Maroko kayak gitu. Jadi gimana perasaannya dari mulai pertama tuh harus seleksi kan ya pertama, terus kemudian tiba-tiba ditentukan untuk yang pertama kalinya dari mahasiswa Indonesia ditentukan harus mengulang dari mulai kelas 1 SMA. Ini adalah sebuah keputusan yang nggak mudah untuk para teman-teman Indonesia yang kesananya sebenarnya niat kuliah, tapi tiba-tiba nyampe sana harus disuruh ngulang 3 tahun mulai dari 1 SMA. Apa sih yang membuat Nok Alif benar-benar ya udah apapun keputusannya dijalani dengan senang hati, dijalani dengan bahagia? Itu apa sih yang mendorong Nok Alif sampai bisa bertahan? Ya, ceritanya waktu seleksi itu yang nemenin seleksi itu Mbak Muhim. Di ruangan seleksi itu yang nemenin Mbak Muhim. Jadi Mbak Muhim sudah tahu bagaimana euforianya di dalam ruangan seleksi, ketemu sama syekh-syekh, deg-degannya, takutnya. Sampai saya nggak bisa jawab ya. Maklum masih udah nggak biasa ketemu syekh-syekh. Pertama kali lah ya interaksi dengan orang Arab. Jadi mungkin belum terlalu tanggap ketika menanggapi pertanyaan. Lah
ketika diputuskan sampai harus mengulang lagi SMA kelas 1 lagi, bukan kelas 3. Nggak bisa kelas 2, nggak bisa kelas 3, jadi harus ngulang dari kelas 1. Manusiawi kalau misalkan saya merasakan gejolak dalam hati. Jadi hari pengumuman di mana saya diputuskan untuk harus mengulang kelas 1 SMA lagi, disitulah dimulai drama kehidupan. Jadi karena manusiawi, Mbak, kecewa. Iya, betul. Karena saya sudah ekspektasi ke Maroko harus langsung kuliah, karena sebelum angkatan saya itu sebelumnya nggak ada ceritanya yang masuk SMA. Jadi waktu saya sama teman-teman berangkat, waktu itu tahun 2015, dan ada keputusan harus masuk SMA. Jadi saya dan teman-teman itu angkatan pertama orang Indonesia yang masuk SMA. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi ya tidak selamanya mulus. Perjalanannya itu nggak selamanya mulus, dibarengin dengan tangisan, sambatan, sambat terus, ngersulo terus. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah terlewati. Sudah banyak hikmah yang diambil. Jadi meskipun harus ngulang, nambah tahun, karena dukungan dari orang tua, dari guru-guru, lingkungan juga yang mendukung. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mendapatkan banyak hikmah dari perjalanan itu. Jadi pada intinya yang terpenting adalah niat untuk belajarnya ya, bukan untuk niat berburu gelar LC-nya gitu. Tapi yang terpenting adalah benar-benar niat kesana itu belajar, mau ditempatin di SMA lagi, mau langsung kuliah, itu juga sebuah anugerah. Tapi yang terpenting adalah niat untuk benar-benar belajar ke Timur Tengah ini nggak goyah hanya karena tingkatan ya, hanya karena tingkatan pendidikannya. Ini luar biasa sekali, hebat.